Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah ada sejumlah orang non-muslim teman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terlibat dan berjasa dalam penyebaran Islam. 3 dari mereka antara lain Abu Talib, Abdullah bin Uraikid, dan Adas. Seperti apa kisahnya? Sebelum lanjut, tekan tombol subscribe, like, dan komen agar syiar dakwah tetap menggema seantero jagat raya. Abu Talib memiliki nama asli Abdul Manaf. Dia merawat Nabi Muhammad saat berusia 8 tahun. Sebelumnya, Muhammad kecil dirawat oleh sang kakek Abdul Muttalib, ayah Abu Talib. Meski bukan anak kandung, Abu Talib dan istrinya Fatimah bin As'ad sangat menyayangi Muhammad. Bahkan sejak kecil Muhammad selalu tidur di samping Abu Talib. Kemanapun Abu Talib pergi, Muhammad selalu ikut dan diajak. Pada suatu malam, saat bulan purnama mengambang di langit Mekah, Abu Talib dan Fatimah terlibat sebuah perbincangan. Mereka membahas soal akhlak terpuji Muhammad. Sewaktu Muhammad masih kecil, setiap malam dia tidur di sebelahku. Kemana saja aku pergi, dia pasti ikut denganku. Meski sekarang ia sudah remaja, kasih sayangku kepadanya tetap seperti dulu, tidak berubah, kata Abu Talib kepada sang istri seperti dikutip dari buku The Khalifah, biografi 4 Khalifah karya Abdul Latif Talib. Fatimah mengiyakan perkataan sang suami. Dia mengakui Nabi Muhammad lelaki berakhlak mulia. Muhammad tidak pernah berbohong, tidak berjudi, tidak minum arak, dan tidak pernah menyembah berhala. Wahai Tuhan, karuniakanlah kepada kami seorang anak laki-laki yang tampan wajahnya serta baik sikapnya seperti Muhammad, doa Fatimah di depan Abu Talib. Doa mereka pun terwujud dengan lahirnya Ali bin Abi Talib yang sewaktu kecil bernama Haidarah. Kelak Ali bin Abi Talib menjadi menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diangkat menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan. Dan meski sudah memiliki anak laki-laki bernama Ali, kasih sayang Abu Talib dan Fatimah kepada Muhammad tidak luntur. Abu Talib selalu membela Nabi Muhammad dari kekejaman perilaku kaum kafir Quraisy. Nama Abu Talib memang disegani di kalangan petinggi Quraisy di Mekah. Pada suatu hari, para petinggi kaum Quraisy berkumpul untuk membicarakan suatu cara agar Nabi Muhammad berhenti menyebarkan Islam. Teror pun dilakukan kepada Muhammad, mulai dari makian, serangan, hingga membujuk orang-orang terdekatnya untuk meninggalkan Islam. Namun berbagai cara itu tak mampan. Cara terakhir pun ditempuh, yakni memengaruhi Abu Talib yang selama ini melindungi Muhammad. Para petinggi Quraisy seperti Abu Lahab dan Abu Jahal mendatangi Abu Talib agar membujuk Muhammad berhenti menyebarkan Islam. Jika tidak, maka kaum Quraisy akan membunuh Muhammad. Wahai Abu Talib, banyak orang yang tidak senang dengan ucapan Muhammad yang mengaku menjadi nabi dan memusuhi Tuhan kita. Jika hal ini terus dibiarkan, aku khawatir Muhammad akan dibunuh karena sikapnya yang menyakiti orang banyak, kata Abu Jahal sambil meluapkan marah kepada Muhammad. Kepada Abu Jahal dan Abu Lahab serta rombongan petinggi Quraisy, Abu Lahab menegaskan bahwa dia akan terus membela serta melindungi Muhammad dari kejahatan orang lain. Tentang pengakuan Muhammad yang menjadi nabi itu tidak perlu dipermasalahkan, karena dia tidak pernah memaksa kita untuk mempercayainya. Ya, Muhammad juga tidak pernah marah kalau kita tidak menjadi pengikutnya. Contohnya aku sendiri masih tetap memeluk agama nenek moyang kita. Muhammad tidak pernah memaksa aku untuk memeluk Islam.
kata Abu Talib. Nabi Muhammad tegas, Abu Talib juga tak pernah menghina Tuhan orang-orang Quraisy, yakni Latta, Uzza dan berhala lain yang ada di sekeliling Ka'bah. Muhammad hanya menyembah Tuhannya. Apakah itu suatu kesalahan tambahannya? Para petinggi kaum Quraisy itu pun balik badan. Lagi-lagi upaya mereka menjegal dakwah Nabi Muhammad SAW gagal. Abu Talib, paman yang selalu membela Nabi Muhammad meski tak sempat memeluk Islam hingga wafatnya. Wallahu alam bisawab. Dengan kisah-kisah inspiratif dari Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, mudah-mudahan memberikan hikmah dan pengetahuan buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.